Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pemirsa. Masih dalam nuansa bulan Bung Karno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan ziarah ke makam Sang Proklamator Insinyur Soekarno di Kota Blitar. Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Gubernur Khofifah menyampaikan semangat nasionalisme Bung Karno harus terus hidup dalam sanubari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan Bung Karno sangat relevan untuk menjadi teladan dan kehidupan bangsa dan bernegara saat ini, terutama menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Bulan Juni dikenal sebagai bulan Bung Karno karena di bulan inilah Presiden RI pertama dan tokoh besar Indonesia tersebut lahir dan wafat. Oleh karena itu, peringatan bulan Bung Karno menjadi momen refleksi atas pemikiran, perjuangan, serta warisan kebangsaan yang telah ditinggalkannya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa dari termohon menolak eksekusi dilakukan dengan cara memblokade jalan menuju lokasi dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Berjalannya proses eksekusi tak lantas berlangsung lancar. Sekitar 1 km sebelum objek eksekusi, masa dari termohon telah memblokade jalan masuk menuju lokasi. Mereka membuat barikade untuk menghalangi petugas gabungan yang akan melakukan eksekusi. Kondisi semakin memanas saat petugas jurusita yang terdiri dari pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo bersama aparat gabungan TNI Polri mencoba menembus blokade massa. Terjadi aksi solong-dorong antara massa menolak eksekusi dengan petugas yang berusaha membuka jalan. Dalam insiden dorongan tersebut, seorang anggota kepolisian berpakaian preman mengalami luka di bagian kepala. Petugas tersebut terjatuh saat mencoba masuk lebih dekat ke arah objek eksekusi, namun mendapat perlawanan dari massa. Meski situasi masih tekanan tinggi, sebagian petugas lainnya berhasil menerobos blokade dan mengamankan jalan menuju lokasi eksekusi. Salah satu perwakilan pengadilan dengan dikawal ketat berhasil membacakan penetapan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Ya, prinsipal kami, Royan dan keluarganya tidak menerima surat pemberitahuan per jam 9 pagi tadi itu juga belum. Hingga surat itu secara fisik itu sekitar jam berapa tadi, jam 10-an baru diterima di tangan. Dan ternyata surat itu tertanggal 12 Juni. Dan juga hasil investigasi tim kami, tim hukum, bahwa surat itu baru dilayangkan diterima oleh pihak kepala desa itu kemarin tanggal 17 jam 2, sekitar jam 2 baru diterima. Nah, ini dari segi kepatutan itu sudah menyalahi cacat formil tata aturan untuk bersurat, ya. Nah, kalau berbicara masalah peraturan dari pihak pengadilan, nah peraturan yang mana? Berkirim surat pemberitahuan aja tidak patut kok untuk kita, ya kan? Sehingga itu pemberitahuan cacat formil, sehingga seharusnya tidak ada eksekusi untuk hari ini. Dan kami tetap mempertahankan hak kami sebagaimana putusan pidana, sertifikat dikembalan kita, dan meyakini bahwa pertimbangan hukum di putusan pidana bahwa rangkaian transaksi itu terjadi di pemuslihat yang nyata. Demikian. Di sisi lain, kuasa hukum pihak termohon menilai eksekusi ini cacat formil. Mereka menganggap bahwa proses yang dilakukan jurusita pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan termohon juga menyatakan akan mengambil langkah hukum lanjut.
Berbanding terbalik, pihak kuasa hukum pemohon menegaskan bahwa proses eksekusi telah selesai dilaksanakan sesuai mekanisme. Mereka menyebut telah meski terjadi perlawanan, strategi petugas dalam memecah konsentrasi massa berhasil membuka jalan bagi eksekusi. Ini memang tidak disampaikan kepada masyarakat kaitan dengan penundaan itu. Tapi dengan sudah dibacakan ini oleh pengadilan, dikawal oleh polisi dengan TNI itu sudah. Setelah itu saya keluar, di-share video itu ke saya. Benar tak saya lihat? Oh iya, objek kita, saya bilang gitu. Menurut saya objek kita ini, bagian dari objek kita. Kenapa tidak dirusak? Itu pagar, bagian pagar kita. Kami butuh pembacaan eksekusi, pembacaan penetapan pengadilan, itu Pak. Jadi tidak ada penundaan eksekusi telah berjalan lancar. Tadi saya dengar apel di Kapolres bahwa terima kasih kepada para penegak hukum seperti Polri, TNI, Satpol PP dan lain-lain itu kita terlaksana eksekusi kita walaupun tidak ada berdarah-darah. Kami itulah tugas kami sebagai Polri, strategi tidak boleh kita kasih tahu orang. Karena yang penting eksekusi terlaksana, berita acaranya eksekusi sudah ada, tunjukkan begini, lalu nanti resminya nanti minta sama pengadilan. Oh, jadi tadi masuknya tidak melalui pintu utama ya Bang? Tidak. Jadi perkara itu hamparan dimanapun objek itu masuk dalam wilayah sesuai sertifikat itu dimanapun bisa baca, mau di pojok, mau di kanan, mau di mana silakan. Ya itu karena sudah sita eksekusi. Ya, tidak harus baca di depan ini pintu yang dibakar ini, yang tempat bakar ban di sini. Ini rumah. Ya ini warung-warung di sini. Mau baca di sini boleh, mau baca di sini boleh, mau baca ini buka sen boleh. Pokoknya ini kan ada tanah kita, ini di luar ini masih ada tanah ini, jalan ini. Karena tidak bisa kena paving, tidak bisa di apa? Karena ada tanah di sinilah tiang-tiang seng itu. Itu penjelasan dari saya. Strategi yang dimaksud adalah dengan menarik sejumlah petugas secara taktis dari lokasi awal sehingga masa menyangka eksekusi dibatalkan. Namun di saat bersamaan tim lain telah masuk ke lokasi lain dan persengketakan dan melakukan penyegelan. Akhirnya objek eksekusi di atas lahan seluas 9 hektar telah berhasil diambil alih oleh pihak pemohon. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah adanya tindakan balasan atau upaya pengambilan ulang dari pihak termohon ataupun simpatisannya. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi pemirsa, kita akan membahas tentang teknologi kasur pintar yang dapat membantu orang dapat tidur lebih nyenyak. Jadi tetaplah bersama kami di Terajos.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bagi sebagian orang tidur nyenyak di malam hari terkadang sulit dicapai, tapi kini ada beragam perangkat teknologi termasuk kasur pintar yang dapat melacak pola tidur dan membantu pengguna untuk mendapatkan data agar dapat tidur secara lebih baik. Berguling dari satu sisi ke sisi lainnya atau terbangun di tengah malam. Manusia menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup mereka untuk tidur atau mencoba tidur. Teknologi pelacakan tidur mungkin membuka pemahaman mengenai apa yang membuat mereka tetap terbangun. 8 Sleep menjual apa yang disebut sebagai kasur pintar. Sensor piezoelektrik pendeteksi getaran diletakkan di dalam alas kasur. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma mengolah data sepanjang malam berdasar informasi suhu tubuh, jumlah napas, seberapa sering berguling, dan detak jantung saat istirahat. Paginya, para pengguna bisa mengecek aplikasi tidur ini untuk melihat bagaimana mereka melakukan berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8 Sleep mengatakan, kebangkitan pelacak tidur berbentuk jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberi pengguna informasi berharga mengenai kesehatan tidur mereka. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really, gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours. Misalnya, menurut data 8 Sleep, orang tidak bisa tidur nyenyak dengan hewan peliharaan ada di tempat tidur seperti yang mereka kira. Meski mereka tidur sedikit lebih lama, tapi kualitas tidurnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact, probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone, people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, perusahaan 8 Sleep berharap akan dapat menambahkan lebih banyak sensor pada kasurnya untuk mendeteksi perubahan pada tubuh setelah tidur, yakni informasi yang mungkin menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan dari sang pengguna. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, mengendalikan gawai elektronik dengan memakai keyboard atau layar sentuh mungkin tidak diberlakukan lagi di masa depan. Sebuah gelang berteknologi mutakhir dapat memungkinkan pengguna untuk mengendalikan gawai hanya dengan gerakan jari atau tangan. Mengetik, menggesek, bahkan mengklik mungkin segera menjadi usang. Hal ini sudah digantikan perintah yang diaktifkan suara. Call Mama Work. Calling Mama Work. Mobile. Then I can select the film. Yang selanjutnya adalah memakai gelang yang memungkinkan kita berinteraksi dengan perangkat hanya dengan menjentikkan jari. When I press my fingers together, I'm drawing a line, and the amount of pressure is actually translated into the width of the line. Perusahaan Israel Wearable Devices mengembangkan gelang mudra band yang bisa mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan tubuh. They actually tap into your mind. That's sort of like the magic of it. Sensor yang bersentuhan dengan kulit akan mendeteksi dan menerjemahkan sinyal listrik dari saraf di pergelangan tangan menjadi gerakan tangan lewat algoritma pembelajaran mendalam. This signal is not coming from the movement, it comes from my brain. So if I move my fingers mechanically with another hand, you can see that there is no change in the signal. Dari menjawab telepon saat sibuk hingga menyentuh layar dan bersuah foto serta bermain game, Wearable Devices bukan satu-satunya perusahaan yang mengembangkan jenis teknologi ini. Tahun 2019, Kepala Facebook Reality Labs mengumumkan mengakuisisi perusahaan Control Labs yang mengembangkan gelang serupa dengan nilai lebih dari $500 juta. Gelang mudra band bisa dipakai dengan beberapa jam tangan pintar. Meski aplikasi realitas tertambah dan virtual juga dimungkinkan, tapi not every technology is a good fit with the mudra band. Kini semakin jelas bahwa masa depan dunia komputer akan memanfaatkan jenis teknologi canggih ini yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara lebih langsung dan cepat dengan komputer hanya dengan gerakan jari atau tangan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sesaat lagi pemirsa, kita akan membahas tentang energi batu bara yang berdampak buruk pada warga Zimbabwe. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ketergantungan Zimbabwe pada energi berbasis batu bara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan. Kelompok advokasi mendesak pemerintah untuk memeriksa kesehatan warga atau merelokasi mereka, dan sebagai pengganti batu bara, para pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Hwange yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act.
Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumokoniosis tapi hanya bagi karyawannya. Pneumokoniosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Wanggai dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SESA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Wanggai Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Wanggai, the Ingakula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar or of using solar here in Wanggai. Pihak SESA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan kecil di bidang sistem peluncuran antariksa berbiaya rendah akan ikut serta dalam misi Artemis untuk menempatkan pendaratan tanpa awak di bulan. Perusahaan ini, pemirsa, adalah satu dari sekian perusahaan yang berharap bisa ikut berperan dalam misi pendaratan di bulan. Berikut laporan dari tim VOA. Para pekerja di Scorpio Space Launch Company membuat panel serat karbon untuk tangki bahan bakar. Seperti tangki yang akan membawa pendarat Nova Sea IM-1 ke permukaan bulan paling cepat bulan Juni tahun ini. Perusahaan kecil di Torrance, California ini ingin mempertahankan biaya rendah bagi upaya ilmiah untuk bereksperimen di bulan. Mereka menyediakan tangki bahan bakar ringan yang tangguh dan tahan terhadap suhu sangat rendah. Uses liquid methane and liquid oxygen to create the propulsion as opposed to some of the very highly toxic liquids that were used traditionally. Pendarat Nova Sea dirancang perusahaan Texas bernama Intuitive Machines dan data yang dikumpulkan akan mendukung program internasional Artemis dari Badan Antariksa Amerika NASA yang akan membawa manusia kembali ke bulan paling cepat pada tahun 2025, yakni yang pertama kalinya sejak tahun 1972. Di dekat kutub selatan bulan, pendarat akan melakukan eksperimen untuk membantu awak manusia di masa depan mengekstraksi sumber daya dari tanah bulan. Para insinyur dan teknisi di Scorpius mengandalkan kecerdikan dan bukan anggaran penelitian yang besar. Because we are small and nimble, we were able to produce the tanks that they needed in the time frame and the cost required. Bagi perusahaan kecil, misi semacam ini adalah sebuah tantangan. Going to space, of course, is a very difficult endeavor. And naturally kind of favors large organizations and companies that have the means to mitigate risks, have access to all the technologies, to all the labs, to all the testing. So for a small team like us, that's rather unusual. James Wards adalah Presiden Microcosm, perusahaan induk Scorpius. Ia juga seorang penulis dan asisten profesor di Universitas Southern California. There's a big universe out there and there's a chance to explore. And you are the very first people that are going to have a chance to explore it. Menurut Marcus, akan ada kegembiraan pada saat misi ini lepas landas dan mendarat. We're very proud that we made it to this point, and obviously we're on pins and needles to see, when this rocket takes off. There'll be a lot of jumping up and down for sure. Dan ketika manusia memasuki era baru eksplorasi, berbagai negara serta perusahaan swasta membuat rencana untuk bekerja sama maupun berkompetisi di antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Informasi tadi pemirsa mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Imam Fawai pamit undur diri dan sampai jumpa.